aja dulu kayaknya dari video terakhir. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kalau aku sih kabarnya lagi full banget online schooling sekarang. Jadi aku baru masuk kampus, jadi sekarang itu lagi matrikulasi. Ya tiap hari itu kerjaan aku ya dengerin kuliah dan ngerjain tugas. Kalau kalian ngapain aja? Ngomongin soal online schooling, tentunya ini pro dan kontra ya, ada plus ada minusnya gitu. Kalau aku pribadi sih suka dengan online schooling karena nggak perlu dress up banget itu pagi-pagi, jadi menambah waktu buat istirahat dan rebahan gitu. Kalau kalian, menurut kalian gimana? Nah, nggak enaknya online schooling itu adalah ketika mati lampu misalnya, atau juga internetnya lemot misalnya, itu nggak enak banget sih. Apalagi kalau misalnya kita lagi bertanya atau kita yang lagi presentasi, itu sangat-sangat mengganggu teman-teman. Terus juga kalau dosen atau guru lagi menyampaikan yang penting-penting tuh, itu ganggu banget sih. Satu lagi yang aku suka dari online schooling adalah kita bebas belajar bersama siapa aja, di mana aja dan kapan aja. Itu kayak aku sekarang sekolahku ada di Bandung, akunya ada di Bengkulu gitu. Jadi memudahkan banget sih. Terus juga banyak banget yang bikin coaching online, seminar online gitu-gitu kan, dan juga online class. Nah, aku juga sering tuh ikut-ikut online class kayak gitu, dan itu seru sih. Jadi kita bisa menambah ilmu dan sudut pandang baru dari orang-orang yang biasanya eksklusif gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ikut seminarnya ya harus ke tempatnya gitu, itu kan orang-orangnya eksklusif. Nah sekarang karena sistem online ini, kita bisa belajar dengan orang-orang yang eksklusif ini. Ngomong-ngomong, di sini siapa nih yang selama online schooling ini akhirnya berpikir buat nambah skill baru gitu? Nah, kalau teman-teman aku sendiri sih, mereka banyak banget yang ngambil kelas bahasa ya, bahasa Korea, bahasa Jepang gitu. Ada juga yang ngambil kelas bahasa Inggris juga gitu. Nah, kata mereka sih buat nambah skill gitu. Aku juga dulu tahun 2019 dan 2020, kalau nggak salah ya 2019 2020 itu sempat ambil kelas bahasa Korea juga gitu. Tapi nggak aku terusin sayangnya, karena aku lumayan burn out gitu dengan belajar bahasa. Bukan karena lembaga yang aku ikutin nggak bagus atau gurunya nggak profesional gitu, tapi akunya sendiri yang burn out gitu. Aku nggak bisa ikutin pelajarannya. Mungkin juga karena aku baru kerja gitu, dan juga pokoknya ada situasi baru yang mengharuskan aku adaptasi lebih, sehingga bahasa Koreanya aku tinggalin. Padahal baru Sejong 1 loh. Buat teman-teman yang tahu sistem kurikulum Sejong untuk belajar bahasa Indonesia, itu tuh paling dasar banget teman-teman. Jadi inilah 3 kesalahan yang pernah aku lakukan selama belajar bahasa Korea. Check this out. Kesalahan yang pertama adalah aku belajar tanpa tujuan yang jelas. Niatnya sih ada ya, buktinya aku udah 2 kali ambil kelas dan itu berbayar pula. Tapi aku nggak punya goal apapun waktu itu, nggak punya tujuan yang jelas waktu itu. Alasannya tuh nggak bisa cukup dengan untuk menambah skill gitu, dengan untuk mengikuti tren gitu, karena sekarang tren belajar bahasa Korea lagi tinggi-tingginya gitu. Karena belajar bahasa apapun itu kan membutuhkan kerja keras, konsisten, dan ketekunan. Jadi goals ini harus spesifik banget. Tujuannya apa, nanti outputnya apa, akan jadi apa, kayak gitu. Misalnya buat kamu yang kuliah di HI, pengen jadi diplomat di Korea gitu. Jadi kan ada outputnya, ada tujuannya yang jelas gitu kan. Mau jadi apa dengan bahasa Korea ini. Atau misalnya kamu mau jadi penerjemah atau interpreter bahasa Korea, sehingga nanti kamu bisa wawancara idol misalnya, bisa ketemu idol gitu kan. Kan sekarang persahabatan Korea dan Indonesia tuh sangat erat ya. Jadi kemungkinan besar kita bisa bekerja sama dengan Korea itu sangat-sangat terbuka lebar. Jadi bisa aja alasan kamu nanti outputnya adalah agar bisa ketemu idol dengan bekerja bersama orang Korea. Atau karena kamu suka banget nonton drama Korea dan pengen banget nonton drama Korea tuh nggak usah baca subtitle gitu. Karena kalau baca subtitle itu sering banget kita itu skip adegannya gitu kan.
karena terlalu fokus baca subtitle. Nah, tentunya alasan-alasan ini harus bersifat pribadi ya. Kita harus benar-benar tahu apa goal kita sehingga kita bisa memetakan dengan jelas, membayangkan dengan jelas jalur mana yang mau kita tempuh untuk mencapai goals kita, which is itu fasih berbahasa Korea. So, sebelum mulai, better untuk set goals and concrete plans. Kesalahan kedua yang aku lakukan adalah terlalu terburu-buru untuk ambil kelas atau kursus bahasa Korea. Loh, kenapa? Bukannya kita bagus ya kalau misalnya belajar dengan guru gitu. Bener, aku juga setuju kalau belajar bahasa Korea atau belajar bahasa apapun itu harus didampingi guru, karena nanti guru yang akan menilai kita dan mengevaluasi kita kan. Tapi dengan kamu tidak punya basicnya, ini akan membuat kamu kesulitan mengikuti pelajaran dan ujung-ujungnya mudah bosan. Kita ambil contoh aja deh waktu SD. Ada nggak dulu teman kalian atau kalian sendiri di kelas 1 belum bisa baca? Nah, zaman aku dulu kelas 1 itu wajib bisa baca karena aku harus ikut ujian gitu kan, dan itu sifatnya tertulis gitu kayak ulangan harian gitu-gitu kan. Jadi waktu SD itu aku harus bisa baca, harus bisa tulis. Nah, sekarang kan memang berubah ya trennya. Tapi kalau aku dulu kayak gitu. Ada temanku yang waktu itu belum bisa baca, sehingga dia sangat kesulitan banget untuk mengikuti pelajaran dan jadi bosan di sekolah. Nah, sama belajar bahasa Korea juga, karena ini bahasa gitu kan. Kalau kayak orang Korea belajar bahasanya dari kecil udah dikenalkan gitu huruf Hangulnya. Nah, tapi kalau misalnya kita kan nggak sama sekali lah, ibaratlah kita seperti anak kecil lagi yang baru belajar bahasa gitu. Nah, jadi menurut aku sebelum kita belajar bahasa Korea dengan kursus atau ambil kelas, penting banget buat kita itu udah paham basicnya. Kita udah bisa paling enggak mengeja Hangul, dan juga kita udah tahu sistem angka yang dipakai di Korea gitu. Nah, Hangul ini kan hurufnya ribet ya gitu kan, ada a, ya, u gitu kan, terus ada k, k gitu kan. Itu kan beda-beda tuh bahasanya, cara pengucapannya gitu kan, dan tulisannya juga kan kurang familiar buat kita. Jadi penting banget sebelum ambil kursus kita udah bisa baca Hangul dan juga paling enggak udah hafal angka-angka dalam bahasa Korea. Karena angka dalam bahasa Korea ini ada dua sistem, ada Sino, ada Korean system. Nah, yang Sino Korean ini yang Il Isamsa, terus yang Korean system yang Hanagul Set Net. Dulu aku belajar bahasa Korea itu dari dasar banget, bahkan Hangul pun aku nggak bisa baca. Nah, waktu itu guruku pakai kurikulumnya Sejong. Kurikulum ini adalah sistem pembelajaran dari Koreanya langsung yang biasa dipakai di, kalau Indonesia sih biasanya dipakai di KCC, kelas bahasanya KCC, atau kelas bahasanya KSIC gitu. Ini memang kurikulum dari Korea langsung, dan buku teksnya semuanya full bahasa Korea, nggak ada instruksi bahasa Inggris sama sekali, nggak ada instruksi bahasa Indonesia apalagi gitu kan. Jadi kita memang diminta untuk paling nggak sudah bisa mengeja Hangul, jadi udah bisa baca lah walaupun kita belum tahu artinya. Nah, karena semuanya full bahasa Korea, aku tuh ngerasa overwhelmed banget gitu loh dengan mengikuti pelajarannya. Aku burn out banget karena aku ngerasa aku nggak bisa-bisa gitu, kok temen sekelasku ini udah bisa, dan akhirnya itu menimbulkan kemalasan juga buat aku dalam mengikuti pelajarannya. Perlu diingat nih buat teman-teman, kalau misalnya kita belajar bahasa Korea dari nol banget, kelas Hangul dan kelas angka-angka itu cuma sekali pertemuan, paling banyaknya 2 kali pertemuan gitu. Jadi kita memang harus belajar sendiri. Nah, akan lebih baik, akan lebih mudah buat teman-teman mengikuti pelajarannya ketika teman-teman sudah bisa membaca Hangul dan sistem angka di Korea. Nanti teman-teman ketika ngambil kursus ya tinggal review aja gitu. Teman-teman juga boleh diikuti dengan belajar menulis bahasa Korea dengan Hangul gitu. Misalnya teman-teman pengen nulis Annyeonghaseyo dalam bahasa Korea tuh gimana tulisannya, asik-asikan aja gitu. Sekarang di TikTok juga banyak kok yang bikin Hangul untuk nama-nama orang gitu. Misalnya teman-teman mau nulis nama siapa, Maria misalnya, Maria, Ani misalnya, Ani gitu kan, kayak nama aku Erva gitu, jadi Erpa gitu. Jadi teman-teman belajar aja, latihan sendiri nulisnya gitu. Beneran teman-teman, kalau teman-teman udah bisa membaca dan menulis dengan Hangul gitu, itu akan lebih mudah teman-teman untuk
ambil kursus, yakin deh, dan gak bakal bosen, beneran. Jadi uang kita gak terbuang sia-sia kayak aku dulu gitu. Belajar dulu Hangul dan sistem angka bahasa Korea, baru ambil kursus, oke? Kesalahan ketiga yang aku lakukan adalah terus-menerus menghafal kosakata atau kalimat dalam bahasa Korea tanpa belajar grammarnya dan mengabaikan grammarnya. Nah, sebenarnya ini tuh umum banget ya terjadi, apalagi buat kita orang Indonesia gitu. Dulu kita dari kecil belajar bahasa Inggris, itu kan kita disuruh untuk menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Tapi teman-teman, ini tidak berlaku di Korea. Kenapa? Jadi gini teman-teman, kalau kita sebagai orang Indonesia atau kita belajar bahasa Inggris, mereka pakai sistem basic grammar, subjek, predikat, objek kalau Indonesia, atau kalau bahasa Inggris subjek, verb, objek gitu kan. Jadi misalnya aku makan jeruk, kalau dalam bahasa Inggris I ate orange. Jadi kan sistemnya seperti itu. Tapi kalau di Korea ini sistemnya kebalik, subjek, objek, predikat, atau subjek, objek, verb. Inilah yang menyebabkan kita kalau misalnya hanya menghafal kosakata agak sulit nanti ketika kita merangkaikannya menjadi kalimat-kalimat dalam bahasa Korea. Misalnya tadi aku bilang I ate orange, saya makan jeruk gitu. Kalau dalam bahasa Korea kan nanen orange mogosoyo gitu kan, kebalik tuh, nanen saya orange mogosoyo gitu kan, jadi subjek, objek, predikat. Nah makanya buat kita yang pakai sistemnya subjek, verb, objek atau subjek, predikat, objek, jadi agak sulit banget dan mungkin kedengarannya salah ya. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya bukan aku makan jeruk, tapi aku jeruk makan gitu kan, jadi kan terdengar salah gitu. Makanya itu penting banget, jangan hanya kita menghafal nama-nama buah gitu, menghafal kata kerja gitu, tapi kita juga harus diikuti dengan grammarnya. Ini akan lebih mudah teman-teman. Nah, alangkah lebih baiknya ketika masuk di sini barulah teman-teman mencari guru gitu. Ini akan membantu teman-teman dalam belajar dan memotivasi teman-teman untuk belajar. Please banget juga untuk cari guru-guru yang profesional yang mungkin sudah bersertifikat gitu, atau teman-teman datang ke lembaga-lembaga kursus resmi dari Korea, misalnya kelas bahasanya KCC Indonesia atau kelas bahasanya KSIC Indonesia. Atau mungkin teman-teman ngeliat kursus online yang lain seperti Korean 101 ID punyanya Kak Margareta Vania, lembaga kursus punyanya Bandung Opa gitu. Untuk KSIC sendiri itu sebenarnya ada di beberapa daerah di Indonesia. Jadi teman-teman cari aja, kayak di Jogja ada, di Bandung ada, Jakarta ada, di Makassar kalau nggak salah ada juga gitu. Ya teman-teman cari aja lembaga-lembaga yang bagus ya, jangan lembaga-lembaga yang abal-abal, dia baru selesai Sejong 1 sudah ngajar bahasa Korea dan enggak upgrade dirinya. Aku berharap teman-teman juga buat cari guru yang baik. Nah buat teman-teman yang memang lebih nyaman untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, juga bisa ambil kelasnya Talk to Me in Korea. Semuanya nggak ada yang disponsor ya teman-teman, aku cuma ngasih rekomendasi aja buat teman-teman yang lagi bingung mau kursus di mana. Buat yang bahasa Indonesia tadi udah aku bilang, kalau mau bahasa Inggris tinggal search aja Talk to Me in Korea. Mereka punya kursusnya, mereka punya bukunya, dan cari aja di internet Talk to Me in Korea gitu. Ada YouTube-nya juga. Nah, aku tulis deh semuanya di sini atau di link deskripsi di bawah. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi lain, guru-guru bahasa Korea yang bagus atau kursus Korea yang bagus, silakan tulis di kolom komen ya. Oke deh, sampai di sini aja. Itu tadi ketiga kesalahan aku belajar bahasa Korea, dan semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman sehingga teman-teman nggak ikut jejak aku yang menyesatkan dahulu kala. Dan semoga teman-teman yang sekarang lagi pengen banget bisa bahasa Korea menjadi lebih terbuka gitu pikirannya dan menjadi termotivasi lagi dengan tips-tips yang tadi sudah aku berikan untuk bisa fasih bahasa Korea. Semangat ya belajarnya. Kalau teman-teman yang udah pro misalnya bahasa Korea atau sekarang lagi belajar juga, boleh dong tulis pengalamannya di bawah, gimana caranya teman-teman belajar bahasa Korea yang baik dan benar, sehingga teman-teman bisa fasih dengan cepat bahasa Koreanya. Tulis di kolom komen ya. Oke deh, terima kasih buat yang udah nonton sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat. Until next time, bye.